Bayangkan sebuah kelas di mana anak-anak bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga bisa mengelola emosi mereka, bekerja sama dengan tim, dan membuat keputusan yang bijak. Kedengarannya ideal, bukan? Ternyata ada program nyata yang dirancang khusus untuk itu, namanya SEL atau Social and Emotional Learning, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pembelajaran sosial dan emosional. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah khususnya di level federal Amerika Serikat sudah cukup serius mendukung program ini? Yuk, mari kita bahas. Kita membahas tentang pemerintah federal Amerika Serikat turun tangan apakah benar mendukung SEL. Di cabang legislatif ada beberapa momen penting yang perlu kita catat, yaitu pada Juli 2011 sebuah rencana undang-undang bernama Academic, Social and Emotional Learning Act of 2011 diajukan ke DPR. RUU ini punya semangat yang kuat secara eksplisit, menyebut pentingnya SEL, bahkan menyertakan ringkasan penelitian ilmiah dalam teks undang-undangnya. RUU ini menegaskan bahwa keterampilan sosial dan emosional bisa diajarkan oleh guru biasa di sekolah manapun kepada siswa dari latar belakang apapun. Dukungan lintas partai pun mengalir. Terdapat 22 anggota DPR yang menandatangani dukungannya. Sayangnya RUU ini tidak berhasil disahkan, masuk komite dan berhenti di sana. RUU serupa kembali diajukan pada 2013 oleh representatif Tim Ryan. Nasibnya sama, ditunda tanpa tindakan lanjut. Tapi bukan berarti nihil. Berbagai proposal lain soal anti-bullying, kesehatan mental di sekolah, disiplin positif bermunculan. Ini memandangkan bahwa kesadaran tentang pentingnya aspek sosial dan emosional anak mulai tumbuh di Kongres. Sementara Kongres tersendat, cabang eksekutif di bawah pemerintah Obama justru lebih bergerak. Melalui program ASEA Flexibility, sebanyak 43 negara bagian plus Washington DC mendapatkan kelenturan dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Dan menariknya, salah satu syaratnya adalah memperhatikan kondisi sosial, emosional, dan kesehatan siswa sebagai faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Yang lebih menarik lagi, 8 distrik sekolah di California. Selain itu ada program Safe School atau Health Student, dikelola bersama oleh Departemen Pendidikan, Kehakiman, dan Kesehatan. Program ini memberikan hibah 4 tahun kepada distrik sekolah untuk membangun lingkungan sekolah yang aman, mendukung mental health, dan tentu saja mengimplementasikan program SEL anak usia dini. Di luar kebijakan praktis, pemerintah federal juga berperan lewat penandatanganan penelitian. Dan ini penting karena tanpa bukti ilmiah yang kuat, program SEL bisa diabaikan begitu saja oleh para pembuat kebijakan. Sebagai contoh, program 4RS, Reading, Writing, Respect, and Resolution, mendapatkan dukungan dari Institute of Education Science, bekerja sama dengan Center for Disease Control. Program ini mengintegrasikan literatur anak ke dalam kurikulum untuk mengajarkan keterampilan mengelola kemarahan, mendengar dengan aktif, bernegosiasi, dan membangun komunitas. Ada juga program Responsive Classroom yang menguji pendekatan SEL secara terpadu dalam rutinitas harian kelas, bukan sebagai mata pelajaran terpisah.
dan diuji melalui randomized control trial dan di 24 sekolah selama 3 tahun. Pemerintah federal juga menyiapkan platform daring seperti Whatworth Clearinghouse and National Registry of Evidence-Based Program yang membantu para praktis pendidikan menemukan program sel yang sudah terbukti. Tapi, dan ini bagian yang kritis, ada kesenjangan besar yang perlu kita akui. Sebagian besar kebijakan yang ada, baik di level legislatif maupun eksekutif, masih cenderung berfokus pada penanganan masalah perilaku spesifik, yaitu bullying, kekerasan, kesehatan mental dalam kondisi kritis. Ini penting, tapi ini bukan sel yang sesungguhnya. Sel yang efektif itu bersifat proaktif, bukan reaktif. Sel ditujukan untuk semua siswa, bukan hanya yang bermasalah. Dan sel harus menyentuh seluruh spektrum kompetensi sosial, emosional, bukan hanya mencegah perilaku yang negatif. Analoginya, ibarat kita hanya mengobati orang yang sudah sakit, tapi lupa membangun gaya hidup sehat untuk semua orang. Pemerintah butuh lebih banyak investasi di bagian gaya hidup sehat ini. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pemerintah Federal Amerika Serikat sudah mulai melirik sel dengan serius. Ada undang-undang yang diusulkan, ada program nyata yang dijalankan, ada penelitian yang didanai. Ini kabar baik, tapi jalan ini masih panjang. Sel yang universal, menyeluruh, dan benar-benar berpusat pada penguatan kompetensi positif anak masih butuh dorongan yang jauh lebih kuat dari level kebijakan. Dan kalau kita berbicara konteks yang lebih luas, ini bukan hanya soal Amerika. Dimanapun kita berada, pertanyaannya sama, yaitu apakah sistem pendidikan kita sudah cukup mempersiapkan anak secara sosial dan emosional? Bukan hanya secara kognitif saja. Itu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.